Halo, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita belajar tema yang kelima, pahlawanku. Subtema yang pertama, perjuangan para pahlawanku. Pembelajaran yang keempat. Mari kita lihat slide demi slide dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Selamat belajar. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran yang keempat ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya, pembelajaran ketiga. Kita tahu bersama Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai merupakan tokoh besar yang terkenal pada masa kerajaan Hindu ya. Nah, pada masa kerajaan Buddha juga terdapat tokoh besar yang pernah berjaya. Siapakah dia? Kerajaan apakah yang berjaya pada masa kerajaan Buddha? Mari kita lihat kerajaan tersebut melalui cerita yang akan kita dengarkan bersama. Judulnya adalah Kerajaan Sriwijaya dan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha paling terkenal di Nusantara. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya tercapai ketika dipimpin oleh Raja Putra Dewa. Balaputra Dewa merupakan raja yang berani dan pantang menyerah. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim dan mempunyai armada laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Balaputra Dewa membangun armada laut yang tangguh agar jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya aman, sehingga banyak pedagang yang singgah. Nah, banyaknya pedagang, keuntungan dari hasil perdagangan juga semakin bertambah, sehingga kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Nah, dengan armada laut yang kuat, kebutuhan wilayah juga terjaga. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, karena di Sriwijaya terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Selain itu, Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan karena ibu kota Palembang merupakan jalur perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Nah, anak-anak, kita lanjut. Setelah anak-anak mendengarkan cerita di atas, mari kita coba menjawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Ada 5 pertanyaan, silahkan anak-anak baca dengan teliti dan jawab dengan benar. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah perjuangan yang telah dilakukan Raja Balaputra Dewa untuk memajukan kerajaan Sriwijaya. Tulislah juga pendapatmu. Apakah Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan? Nah, dari perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa, sikap apa yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa yang mencerminkan kepahlawanan? Nah, untuk memperdalam pengetahuanmu tentang bahasa Indonesia, kamu akan mempelajari cara menentukan kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Baca dan pahamilah penjelasan berikut. Yang pertama, bila kata-kata yang tidak diketahui artinya menggunakan imbuhan, maka tentukan dahulu kata dasar dari kata-kata tersebut.
ya kata-kata berimbuhan tersebut seperti contoh yang ada di slide atau di buku teks. Kata keamanan. Keamanan berasal dari kata dasar aman. Kata meliputi berasal dari kata dasar liput. Kata pembayaran berasal dari kata dasar bayar. Kata bertujuan berasal dari kata dasar tuju. Kata meningkatkan berasal dari kata dasar tingkat. Berdasarkan contoh asal kata-kkata dasar di atas, dapat diketahui dengan menghilangkan imbuhan yang ada pada kata-kata tersebut. Kata kean, ya, imbuhan, mei, pean, beran, dan mekan. Nah, untuk kata dasar yang tidak berimbuhan, kita tidak perlu mencari asal katanya, seperti kata raja, ya, jalur, singgah, itu adalah kata dasar ya, tidak perlu ada imbuhan. Nah, yang kedua, mencari arti kata tersebut sesuai dengan huruf awalnya dalam kamus. Misalnya, untuk mencari arti kata jalur, kita harus membuat urutan huruf ya pada kamus, urutan J. Untuk mencari arti kata meliputi, kita harus membuka urutan huruf pada kamus kata liput. Setelah ditemukan arti kata liput, carilah kata meliputi di bawahnya, ya. Bisa ya? Oke, mari kita lihat contoh di daftar atau di tabel ini. Carilah makna kata-kata berikut dalam kamus dan buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Selain kerajaan Sriwijaya, di Nusantara juga terdapat kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Bagaimanakah sejarah kerajaan Mataram kuno? Apa yang harus kita pelajari di sana? Mari kita lihat. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa 3 dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Wangsa Shailendra beragama Buddha. Wangsa Isana merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Mpu Sindok. Raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, yang merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran, yang kemudian berpindah agama Buddha. Saat itulah Wangsa Shailendra berkuasa. Pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersama. Wangsa Sanjaya kembali memegang kesempatan setelah anak Raja Samaratungga Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan Wangsa Sanjaya. Setelah Raja Samaratungga wafat, terjadilah perebutan kekuasaan oleh kedua anak, yaitu Pramodawardhani dengan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa akhirnya terdesak lalu pergi ke Sriwijaya dan menjadi raja di sana. Hal ini dimungkinkan karena ibunya Dewi Tara adalah merupakan putri dari Raja Sriwijaya bernama Dharma Setu. Nah, pernikahan dengan Pramodarwani ini membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumba Daya Wawa. Mpu Sindok yang merupakan menantu Raka Sumbadaya Wawa menggantikannya sebagai raja dan memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, peninggalan Mataram kuno Buddha sangat banyak, antara lain Candi Borobudur di Jawa Tengah yang didirikan oleh Raja Samarutangga, Candi Kalasan di Jawa Tengah yang merupakan candi Buddha tertua ya di Pulau Jawa, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pelayosan di Jawa Tengah. Ada pula berbagai prasasti, misalnya Prasasti Ratu Buko yang berisi kekalahan Balaputra Dawa dalam perang dengan kakak iparnya yaitu
Rakai Pikatan. Nah, anak-anak, di bawah ini ada tabel. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan informasi yang kamu dapati. Ya, isi ya di titik-titik. Selain kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno, adalah kerajaan Buddha lainnya yang berdiri di Nusantara. Sekarang anak-anak cari tahu mengenai hal tersebut dengan banyak membaca buku yang berkaitan dengan kerajaan. Rangkumlah hasil informasi yang kamu baca, kamu peroleh dalam sebuah tulisan, tentu mungkin dalam paragraf ya. Anak-anak tulis dalam 2 paragraf. Nah, salah satu kerajaan Buddha yang sangat terkenal adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berada pada masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Dalam memperluas daerah kekuasaannya, Raja Hayam Wuruk dibantu oleh Mahapati, menteri besar yaitu Gajah Mada. Setelah kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu. Sidang tersebut merupakan musyawarah untuk mencari pengganti Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Raja mengumpulkan Dewan Pertimbangan Raja untuk bermusyawarah dan merundingkan masalah penggantian Gajah Mada. Melakukan musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Sila keempat, ya. Apa bunyinya? Anak-anak sebutkan ya. Sila keempat Pancasila mengandung 4 nilai, yaitu sebagai tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. 3. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Nah, Raja Hayam Wuruk mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mufakat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba tulislah sikap-sikap yang mencerminkan sila nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Buatlah dalam bentuk tabel berikut. Ada di bawah ya, sikap kemudian nilai apa yang sesuai. Silakan menyelesaikan tabel yang sudah dibuat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pendidikan ini. Salam sehat.